Pemirsa, hasil Forum Ekonomi Dunia tahun 2012 menempatkan Indonesia di urutan 46 dari 145 berdasarkan daya saing. Nah, kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan bagi investor asing. Lantas apa saja yang menjadi tantangan serta sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang mumpuni? Dan inilah yang akan kami bahas dalam perbincangan mengenai Indonesia sebagai sasaran investasi dunia. Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan, kita saksikan dulu paket berikut ini. Indonesia memiliki daya tarik investasi yang sangat kuat sehingga diminati investor. Jumlah penduduk yang terbanyak keempat di dunia dan kondisi ekonomi yang stabil menjadi faktor yang menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Saya berpendapat bahwa iklim investasi di Indonesia sangat baik sekali. Para investor melihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar yang ada di Asia Tenggara. Apalagi bahwa tahun 2011 yang lalu Indonesia sudah masuk kepada level investment grade. Kami PT Astra Daihatsu Motor saat ini terus melakukan ekspansi dalam rangka untuk penambahan kapasitas. Dalam kurun waktu 10 tahun, kami sudah berinvestasi sebesar 10,2 triliun rupiah. Dan saat ini, untuk 3 tahun ke depan, kami pun sudah merencanakan untuk melakukan investasi lanjutan lebih kurang 3-4 triliun. Kami saat ini ingin berinvestasi di bidang rancang bangun. Dan ini akan menjadikan salah satu perusahaan otomotif yang ada di Indonesia yang melakukan R&D sehingga ke depan kami merencanakan ingin membuat kendaraan sendiri. We've been in Indonesia since 1979 and Indonesia is a country we have a lot of faith in. It's an economy that is robust, that's growing well. Over the last few years, it's been growing at more than 6%. Any company that wants to have a big business worldwide, if you want to be a leader worldwide, there is no option but to be in Indonesia today. When we were looking at setting up a new factory in the ASEAN region, we decided basis a number of factors. The first one was to see how stable the economy is, and Indonesia is one of the most stable economies in the world. We want to see how stable the political environment is, and we find it to be a very politically stable democracy. In terms of base of manufacturers for raw material, we found that to be much more developed than a lot of other countries in the region. The talent is easy to get. And of course, last but not the least, it's a huge market. It has by far the best potential out of all the ASEAN countries. We have set up this factory in Indonesia, and the purpose of this factory is to be the production base for all of ASEAN. Meski diminati, iklim investasi yang dinilai kurang mendukung dikhawatirkan dapat menghambat calon investor menanamkan modalnya di tanah air. Seperti pungutan liar, penaikan upah minimum provinsi, dan minimnya infrastruktur. Karena itu, perbaikan perlu terus dilakukan, termasuk perbaikan berbagai regulasi yang menghambat masuknya investor. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, dan bersama saya di studio sudah hadir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Hatip Basri. Selamat malam Pak Hatip, terima kasih sudah hadir. Ya, dan juga hadir Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destri Damayanti. Selamat malam juga Ibu Destri, terima kasih juga sudah hadir di Suara Anda. Pak Hatip, kalau kita lihat rapor kerja BKPM ya di tahun 2012, di akhir tahun 2012, nilainya bagus sekali ya, Bu ya. Ada kenaikan total nilai investasi yang jumlahnya 20% kurang lebih banyak dibandingkan tahun 2011. Kemudian kalau kita lihat dari tadi paket tayangan tadi, ada perusahaan-perusahaan besar seperti Astra dan juga L'Oreal yang menyatakan komitmennya untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Kalau prediksi Pak Hatip sendiri, apakah situasi seperti ini akan terus berlanjut di tahun ini dan tahun ke depan? Bagaimana prediksi ke depannya? Saya kira iya, karena sebetulnya Januari sampai Desember 2012 itu kita bisa dapat komitmen investasi itu 860 triliun. Realisasi di 2012 itu 313, berarti sebetulnya kita masih punya sekitar 500 triliun ada paket di dalam kantong, dalam pipeline. Ada kelebihan target begitu ya? Betul, jadi kalau dilihat dari situ mungkin di dalam setahun, 2 tahun ke depan kita bisa expect bahwa realisasinya masih cukup tinggi. Diam-diam aja juga masih ada kelebihan begitu istilahnya ya? Tentunya nggak boleh diam-diam. Baik, Ibu Destri setuju tidak? Bagaimana Anda menilai kerja BKPM? Apakah memang benar-benar sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik menurut Ibu Destri? Saya rasa memang itu juga memang ditunjang dengan faktor fundamental ya. Jadi bahwa kita punya market base yang sangat kuat, kemudian juga kita punya tempat sebagai production base karena natural resources kita banyak, tenaga kerja kita juga banyak. Kemudian juga
stabilitas juga dalam ekonomi juga ditunjukkan, dan itu semua menunjukkan memang komitmen juga ya, komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan investasi sebagai salah satu sumber pendorong ekonomi kita. Jadi aku rasa memang kondisinya memang sangat kondusif sekali gitu. Dan dalam hal ini satu terobosan juga yang dilakukan oleh BKPM, yaitu untuk mempermudah izin dan sebagainya, itu sangat membantu gitu. Yang Anda lihat sebagai salah satu hasil kerja BKPM yang patut untuk disorot begitu, yang dinilai sangat baik menurut Ibu Destri, dari seperti apa misalnya? Mungkin satu hal yang saya nggak tahu apakah sudah diterapkan atau belum akhirnya Pak Khotib ya, yang bahwa untuk monitoring, pertama untuk penyederhanaan izin ya, perizinan dari sekian banyak izin yang biasa dibutuhkan oleh seorang investor itu di-cut dengan secara signifikan, dan kemudian juga untuk memonitoringnya kita bisa melihat jadi sampai seberapa jauh nih sekarang dokumen kita ini udah sampai di tahap yang mana. Nah, ini yang kami dengar pada saat awal Pak Khotib juga menduduki BKPM, beliau berjanji akan menjalankan itu. Nah, mungkin kita bisa menagih. Itu kan juga salah satu bagian dari MP3EI tentunya, dari rencana kerja MP3EI. Kalau Pak Khotib sendiri melihatnya, apakah program tersebut sudah cukup untuk menempatkan Indonesia di peta investasi dunia sekarang ini, atau ada yang perlu ditambahkan lagi di sana? Dua hal, Frida. Yang pertama mengenai yang tadi disampaikan oleh Destri, ya. Yang kedua adalah MP3EI. Gini, salah satu komplain dari investor itu adalah mengenai ngurus izin. Kita harus jujur, kalau berhubungan dengan birokrasi di sini, orang tuh harus berdoa. Kalau dia masuk dokumen, dia nggak tahu kapan selesainya, kecuali Anda berdoa sekeras-kerasnya sampai akhirnya nasibnya bisa selamat. Ya, jadi yang kita coba lakukan tadi yang disebut Destri, dia bisa trace dokumennya di mana, dan kita sudah lakukan ini, kita introduce sistem ini sekitar 4 bulan lalu. Itu per hari sekarang sekitar 600 investor itu yang coba akses kepada online tracking. Dan mereka ngeluh, mereka komplain, jadi saya establish yang namanya complaint desk. Dengan begitu, maka kita menjadi disiplin untuk menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu, ya, kemudian sesuai dengan SOP. Jadi kita nggak bisa malas. Nah, ini buat saya ini penting ya. Kemudian yang kedua tadi dibilang sama Destri mengenai simplifikasi peraturan. Sekarang itu kalau orang mau ngurus izin di BKPM, itu ada 38 formulir. Saya sendiri kalau ngisi 38 formulir, saya sakit kepala. Sudah malas ya. duluan. Jadi yang kita lakukan adalah dengan regulasi baru, mudah-mudahan dalam 2 minggu ini keluar, kita potong lebih dari separuh, tinggal 15 form. Nanti gradual lebih singkat ya. Kemudian tadi yang berkaitan pertanyaan kedua mengenai MP3EI. Salah satu concern dari investor itu adalah infrastruktur. Ya, kalau infrastrukturnya, walaupun investornya datang, tetapi infrastrukturnya tidak cukup, maka akan ada stagnasi. Kita lihat macet di pelabuhan, ya, kapal nggak bisa ini. Nah, itu yang saya kira pentingnya dari MP3EI. Tahun ini 12 airport itu akan di-launch. Kemudian kemarin groundbreaking untuk Kali Baru. Kemudian total proyeknya ada 82 proyek, sekitar 143 triliun. Jadi saya sendiri nggak terlalu puas dengan progres infrastruktur, itu mesti diakuin, tetapi at least kita coba catch up. Ya. Di masa lalu itu tidak relatif banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan, sehingga kita mesti ngejarnya agak lebih cepat. Berarti masih ada masalah di infrastruktur begitu. Betul. Ya Pak Khotib. Ibu Destri, Anda melihat dari seluruh investasi yang masuk ke Indonesia, apa memang sudah merata di daerah-daerah di Indonesia, atau ada pemusatan di suatu daerah tertentu? Iya, kalau saya melihat memang sebenarnya bukan, ya investasi bukan hanya kita bicara FDI ataupun investasi di BKPM ya, tapi investasi secara keseluruhan memang kan masih sangat terkonsentrasi di daerah Jawa dan Sumatera ya. Memang kita sempat menghadapi komoditi booming, di mana pada saat ada komoditi booming itu sekitar tahun 2009-2010, itu investasi di Kalimantan, di Sulawesi itu tumbuh. Tapi kemudian memang harus kita akui sekarang ini memang masih sangat terkonsentrasi kepada dua wilayah itu, yaitu Jawa dan Sumatera. Gitu. Apa yang bisa dilakukan nih Pak Khotib untuk menyebarkan? Sekarang sebetulnya dalam hal angka itu sudah mulai relatif lebih baik. Karena Jawa itu 53%, luar Jawanya 47%. Ya. Jadi yang bisa dilakukan sebetulnya adalah ini nanti berkaitan dengan negatif investasi atau apa yang kita bisa pakai. Misalnya gini, satu perusahaan itu ingin invest
sektor tertentu. Kita bilang kita bisa terima, tetapi syaratnya Anda harus lakukan di luar Jawa. Karena di sini sudah berarti crowded. ada pemetaan seperti itu ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai instrumen. Kita bisa gunakan argumen dari mengenai environment, mengenai macam-macam, sehingga dengan sendirinya ada semacam direction. Tapi Pak Hatip, bukannya itu malah kadang menyurutkan niat investor karena dia memang sudah appetite-nya di daerah tertentu, kok tidak boleh begitu? Itu betul, dari sisi itu betul, tetapi juga kalau kita izinkan dia terus di Jawa, itu infrastrukturnya nggak akan jadi mau tidak bisa mau menolong, memang harus dilakukan. ya? Sehingga kita harus encourage mereka. Di samping faktor lain sebetulnya adalah kalau bisa itu insentif kalau orang taruh di Indonesia Timur misalnya. Baik. Kita akan jeda dulu, Ibu Desri dan Pak Hatip, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Anda masih akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Indonesia telah menjadi tujuan utama investor di kawasan Asia. Sebagai satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, Indonesia mempunyai produk domestik bruto $1 triliun. Didukung oleh kebijakan makroekonomi yang kuat, stabilitas politik dalam negeri yang selalu terjaga dan berwawasan reformasi, pasar domestik yang terus berkembang, dan generasi muda yang dinamis dengan 50% penduduk berusia di bawah 30 tahun. Kini, iklim investasi yang sehat dan pengaruh yang kian meluas semakin membuat Indonesia bersinar di dunia. Invest in Remarkable Indonesia. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, masih di Suara Anda membicarakan Indonesia sebagai sasaran investasi dunia. Pak Khotib, Indonesia kan sudah dapat peringkat investment grade dari dua lembaga pemeringkat yang besar, yaitu Fitch dan juga S&P. Tapi Moody's ini masih belum memberikan level. Moody's yang sudah. Moody's yang sudah. S&P yang belum. S&P yang belum, baik. Ada satu yang masih belum memberikan, begitu kan? Bisa tidak kita melihat ke depannya nanti, apakah ditambahkan lagi investment grade-nya atau malah yang sudah dari level investment grade diturunkan karena mungkin ada beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai kurang bagus begitu oleh mereka? Saya kira kita harus jaga momentumnya supaya tidak turun, ya. Jadi artinya bahwa pemerintah harus taruh effort semua, mulai dari stabilitas makro, mulai dari investment climate, itu semua harus kita jaga supaya kita nggak downgrade, walaupun saya melihatnya sih unlikely, ya. Tapi kalau misalnya sampai downgrade tuh efeknya akan besar. Tapi masalahnya gini, Frida. Di sisi lain di dunia, orang itu struggle dengan pertumbuhan ekonomi 0 sampai 1. Indonesia tumbuh 6,2%. Di India punya problem dengan inflasi, Cina juga punya problem. Inflasi kita tahun lalu 4,4%. Misalnya Spanyol, kemudian Yunani punya debt to GDP 113%. Kita di bawah 24, jadi saya nggak lihat alasan bahwa mereka akan downgrade. Tetapi memang ada beberapa concern yang tentu kita harus jaga dan jawab persoalan itu. Ibu Desri, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kebijakan pemerintah selama ini sudah mendukung? Ada satu kebijakan yang katakanlah menjadi pertimbangan dari lembaga pemeringkat ini bahwa Indonesia kemudian tidak jadi masuk investment grade, yaitu tidak jadinya harga BBM diturunkan, dinaikkan, jadi subsidinya diturunkan, tidak jadi. Anda melihatnya ini bagaimana ke depan? Apakah memang harus sesegera mungkin harga BBM dinaikkan? Iya, saya rasa ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa S&P sampai sekarang juga belum meningkatkan kita ke investment grade. Concern dari mereka yang pertama tentu adalah dari sisi budget. Karena kalau kita bicara sovereign risk, itu kan selalu berkaitannya dengan pemerintah, ya. Jadi mereka akan melihat seberapa besar kualitas dari budget itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dan satu hal memang sekarang ini kita masih menghadapi masalah di budget quality, khususnya berkaitan dengan subsidi energi, gitu ya. Jadi tentunya bahwa yang ditunggu oleh mereka dan termasuk semua mungkin saya rasa pelaku bisnis itu adalah kapan sih pemerintah berani mengambil suatu kebijakan yang
yang kokoh atau yang solid berkaitan dengan kebijakan energi tersebut. Karena kalau kita lihat kan subsidi energi sudah begitu besar sekali dalam budget, bahkan bisa mencapai 300-an triliun gitu secara keseluruhan subsidi. Kemudian yang kedua juga menjadi concern itu adalah infrastruktur. Jadi kita ini juga harus hati-hati. Memang sekarang ini kita bisa boleh dibilang menjadi darlingnya dari para investor kan. Semua mau masuk ke sini gitu karena melihat potensi yang begitu besar. Tapi lihat dulu kapasitas kita khususnya dalam hal infrastruktur itu memenuhi atau tidak. Bagaimana kebutuhan energinya, apakah sudah memenuhi atau tidak. Jadi ini yang menyebabkan dua hal tadi saya rasa bahwa budget quality dan ketersediaan infrastruktur termasuk energi dan juga untuk logistik itu menjadi concernnya para investor dan juga para lembaga pemerintah tersebut. Anda melihat situasi politik sekarang mendekati pemilu, apakah nanti akan ada efeknya juga? Kalau terhadap saya lihatnya gini ya, investasi sekarang, di sini. Tapi saya melihatnya sekarang politik sama ekonomi itu nggak totally mungkin decoupling gitu nggak. Tapi paling tidak orang yang bergerak ekonomi dia jalan sendiri, politikalnya struggling di sini ya mereka urusannya sendiri. Jadi masing-masing punya tugas dan kewenangannya sendiri. Isu kudeta hari ini nih Pak Khotib, apa ada efeknya tapi begitu terhadap bisnis kan jalan gitu. Saya ngelihatnya gini, oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan sama investor mengenai beyond 2014 tuh seperti apa sih? Tentunya yang diharapkan adalah ada continuity dari policy, ya, karena yang sekarang itu praktis sebetulnya relatif stable gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah kalau beyond 2014 itu seperti apa? Saya selalu menjawab bahwa ini kalau kita secara rasional ya, siapapun yang jadi presiden setelah 2014 itu tentunya targetnya harus bisa menurunkan kemiskinan. Logikanya harus begitu. Karena itu dia harus menciptakan lapangan kerja. Kalau Anda mau ciptakan lapangan kerja, Anda harus membuat pertumbuhan ekonomi. Nah, 1% pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu butuh rasio investasi terhadap PDB sekitar 5,3. Nah, kalau Anda mau ciptakan lapangan kerja, menurunkan poverty, Anda harus tumbuh 6,5 sampai 7%. Artinya ada kebutuhan investasi terhadap PDB sekitar 38%. Tabungan domestik kita itu sekarang hanya 32. Jadi yang saya mau bilang adalah despite dari gonjang-ganjing politik, rasionalitas ekonomi itu akan membuat bahwa Indonesia tetap harus terbuka kepada investor. Nah, ini yang nanti juga akan mendrive di dalam policy. Jadi kalau ada concern dari investor dalam jangka pendek mungkin aja terjadi, tetapi saya melihat bahwa tidak akan perubahan signifikan di dalam medium term gitu. Anda melihatnya angka 6-7% ini setelah 2014 ini masih akan terus berlanjut atau ada pengurangan sedikit atau? Harus, Frida. Kenapa? Karena kita itu punya yang namanya penduduk muda sampai 2025. Setelah 2025 penduduk kita akan sudah mulai tua. Nah, kalau kita masuk di dalam areal di mana aging population, itu growth kita nggak akan bisa setinggi sekarang lagi. Karena itu sampai 2025 kita harus push growth kita. Kalau menurut saya bahkan harus di atas 7%. Bahkan harus di atas 7%. Iya, sangat setuju sekali. Anda setuju juga, Ibu? Iya, setuju sekali. Justru sekarang ini kita bayangkannya gini, dengan segala macam permasalahan yang masih kita hadapi, kita masih bisa tumbuh sekitar 6,2-6,3%. Artinya, kalau semua permasalahan itu bisa teratasi, tentunya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi daripada itu. Baik, Ibu Destri, terima kasih. Dan kita mau jeda sekali lagi. Pemirsa tetaplah di Suara Anda, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Suara Anda dan saya mau langsung lagi ke Pak Khotib. Pak Khotib, Indonesia promosi investasinya khususnya negara-negara mana saja yang jadi tujuan dan apa tantangannya untuk menarik negara-negara tersebut untuk investasi di Indonesia? Sekarang yang paling besar tentunya Asia Timur ya, Singapura, Jepang, Korea ya. Itu yang relatif paling besar. Tetapi ke depan saya juga melihat begini, Indonesia ini nggak bisa lagi hanya bertahan dengan sumber daya alam sama buruh murah. Itu nggak mungkin lagi dengan kelas menengahnya makin berkembang. Maka kita bukan berarti saya mau bilang bahwa kita lupain itu semua. Saya ambil contoh di dalam garment business ya. Upah dari Bangladesh itu sepertiga dari kita. Jadi kalau kita bikin produksi garment yang murah nggak mungkin bisa compete. Maka kita harus masuk ke dalam fashion.
ke dalam desain. Jadi dengan kelas menengah yang muncul, maka orang mulai cari batik yang vintage, ya, ATBM, segala macam itu, dan orang willing untuk beli batik dengan harga jutaan rupiah sekarang. Nah, ke depan itu yang kita harus mengarahkan ke sana. Ada inovasi, ada soal teknologi. Nah, saya melihat bahwa Eropa dan Amerika itu juga negara yang harus kita kejar. Tapi Mas Khatib, cheap labor itu kan terjadi karena labornya unskilled gitu, atau kurang keterampilan. Gimana caranya Indonesia mendapatkan transfer knowledge? Kalau menurut saya sebetulnya salah satu yang saya belum berhasil untuk ini, meyakinkan Menteri Keuangan, training itu lakukan aja di perusahaan, ya, perusahaan lakukan langsung, alatnya sudah cukup baik, kemudian kenakan tax deductible. Jadi ada insentif buat perusahaan untuk melakukan training, untuk melakukan R&D, dengan begitu tanpa disuruh, maka mereka itu dengan senang hati, karena itu akan merupakan keuntungan dari mereka. Ya, Ibu Destri masih melihat tantangan yang sama? Kalau saya, ya mungkin yang menjadi concern sebenarnya masalah kualitas dari tenaga kerja kita. Karena memang kalau kita lihat 93% dari tenaga kerja kita itu kan masih SMA ke bawah ya, secara formal education. Jadi ini mungkin akan menjadi tantangan kita ke depan, apalagi kalau kita sudah bicara ASEAN Economic Community lah, kita mulai itu dulu 2015, di mana akan ada free flow untuk barang, jasa, dan juga modal. Nah, dalam hal ini, barang nih kita sekarang juga udah banyak kan dari asing, dari luar ya, import. Bagaimana dengan jasa? Karena kalau jasa udah menyangkut juga langsung dengan dengan tenaga kerja kita kan. Jadi usulan dari Pak Khatib tadi menarik sekali saya pikir gitu. Kalau itu bisa dikembangkan, karena perusahaan kan yang tahu sebenarnya skill apa sih yang dibutuhkan oleh labornya gitu. Ketimbang kalau kita lihat sekarang memang dana pendidikan itu sudah banyak sekali kan, ada 20%. Tapi ya mungkin pendidikan yang keterampilan dengan subsidi BBM gitu. Iya, betul. Tapi pendidikan keterampilan itu juga menjadi penting dibandingkan ke pendidikan formal. Jadi mungkin ide itu bisa digulirkan itu, Pak. Saya setuju sekali dengan Ibu Destri, itu. sekalian closing statement untuk malam ini. Oke. Berkaitan dengan investasi, kalau saya sih melihatnya bahwa kita jangan sampai terlena. Jadi walaupun sekarang Indonesia masih menjadi suatu daerah tujuan investasi dari banyak investor di luar, tapi tentunya kan masih banyak PR yang harus kita selesaikan, dan itu yang harus kita fokuskan ke depan. Karena kalau tidak, susah kalau sampai kita kehilangan kepercayaan dari mereka. Untuk memperbaiki confidence itu butuh waktu lama sekali. Pak Khatib? Saya setuju sama Destri. Good times makes bad policy, bad times makes good policy. Jangan sampai orang merasa situasinya baik, kemudian kita nggak melakukan reform. Buat saya, it's about time untuk lakukan reform. Anda kalau mau betulin genteng, itu cara terbaik adalah ketika tidak terjadi hujan. Tapi biasanya orang baru betulin genteng ketika bocor. Ya, itu yang kita harus hindari. Yang susah juga kan Pak Khatib, katanya meminta orang datang, tapi untuk meminta mereka stay di sini untuk waktu yang lama itu juga suatu tantangan gitu ya, walaupun sudah masuk kalau di sininya. Betul. Tapi saya kira sekarang udah mulai terjadi, Frida, karena FDI itu komposisinya sudah lebih besar dibandingkan portfolio di balance. Iya, betul. Jadi lebih panjang waktunya sekarang. Baik, terima kasih Pak Khatib, dan terima kasih juga Ibu Destri atas waktunya. Dan pemirsa, terima kasih juga kepada Anda yang sudah setia bersama kami selama 60 menit terakhir. Saya Frida Lipina dan tim yang bertugas undur diri dulu. Selamat malam dan sampai jumpa.